ada kan banyak yang makanan-makanan yang happening apa gitu. Paling 3 bulan. Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antoni Syarif di channel Dunia Leadership Coaching. Tapi kali ini bukan saya yang jadi pembicaranya. Di sini pembicaranya adalah Coach Aditya Amijaya. Beliau seorang business coach dan beliau adalah leadership coaching dan beliau juga mendalami ilmu business coaching langsung dengan pakar business coaching, dan juga beliau adalah kepala sekolah untuk sekolah coaching yang bersertifikasi dan dikredential oleh ICF. Nah, kita akan bincang-bincang kali ini mengenai bagaimana caranya meningkatkan omset khususnya di masa-masa kayak gini nih. Kita bingung nih apa yang harus dilakukan. So, sebelumnya kita tunggu dulu beberapa saat ini, saksikan yang berikut ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo, jumpa lagi bersama saya. Nah, kali ini kita langsung aja ke Coach Adit. Halo Coach Adit, apa kabar Coach? Halo Coach Arif. Yes, kabar baik ya. Kelihatannya sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Walaupun kondisi-kondisi kayaknya sibuk banget, banyak meeting dan sebagainya, Coach Adit. Ini susah banget loh. Beliau ini adalah coach yang sangat sibuk. Jadi saya mau ngundang beliau, aduh susahnya minta ampun ini ya. Jadi saya mencuri-curi waktunya dia nih Coach Adit. Nah, gini Coach Adit. Ada hal yang menarik kan ya ketika kita bicara mengenai di masa kondisi ini. Ya. Untuk khususnya para pengusaha dan para UKM. Ya. Sebenarnya bukan UKM saja sih ya. Kayaknya bahkan pengusaha-pengusaha besar juga lagi problem. Tapi kita percaya kalau pengusaha-pengusaha besar atau perusahaan besar punya problem, mereka punya sejuta solusi ya. Kenapa punya sejuta solusi? Karena punya banyak konsultan dan advisor, ya betul ya. Berbeda dengan para perusahaan-perusahaan yang levelnya adalah UKM dan kelas middle ya, kadang-kadang. Nah, jadi karena coach adalah sahabat mereka. Nah, saya ingin tanya nih Coach, sebenarnya kalau di masa-masa pandemi kayak begini atau di masa kondisi kayak gini Coach, gimana sih cara kita meningkatkan penjualan sih Coach, khususnya dengan teknik business coaching dan sebagainya Coach? Ya, karena tadi pertanyaannya adalah dengan teknik business coaching, bisnis dan coaching ya. Ya, bisnis dan coaching. Artinya solusinya yang bisa saya jelaskan sekarang sini adalah ada dua hal besar. Kalau di dalam sisi coachingnya mindsetnya. Yap. Kalau bicara bisnisnya berarti apa? Strategi bisnisnya. Oke. Ya kan? Mindset di mana-mana ya. Kalau dalam kondisi pandemi gini kebanyakan orang tuh blaming, betul. Ngeluh sana ngeluh sini gitu kan. Itu kan berarti dia kondisinya adalah mindset yang ibaratnya sebagai victim ya, atau sebagai kalau dalam NLP kan kemarin dalam NLP itu mengatakan dia memposisikan diri sebagai efek ya. Ya, sebagai akibat. Akibat keadaan. Gitu ya. Gara-gara COVID segala macam gitu ya. Pasti ada aja yang disalahin. Nah, itu mindset ya. Jadi mindsetnya harus diubah dulu. Gitu ya. Biar bagaimanapun memang sih ada bagian yang kita tidak bisa kontrol kan. Ya, pasti betul. Ya, seberapa besarnya itu. Tapi kalau kita fokus ke situ ya nggak akan bisa selesai nih urusan. Betul juga sih, karena kebanyakan orang dia malah fokus kepada problem yang dihadapinya. Ya. Udah ngeblem cuma tapi di kamar tidur doang sambil ngeblem gitu kan. Udah gitu nonton film Korea lagi. Gitu. Ya kan. Nah, kalau kayak gitu kan gimana bisa maju kan, bisa ada perubahan gitu kan, berubah. Nah, harus mindset diubah dulu. Ya, posisi effect menjadi posisi cause atau sebagai penyebab. Gitu. Artinya dia harus mengambil alih. Nah, dari situlah baru kalau dia sudah memutuskan dan mengizinkan dirinya untuk mengambil alih kehidupannya dan bisnisnya, strategi bisnis tuh akan bisa muncul dengan sangat bagus gitu ya, sangat ini ya. Masuk akal ya. Jadi dengan dia mengatakan saya bertanggung jawab itu tadi atau menjadi sebagai sebab, maka otomatis dia jadi mulai berpikir ya. Betul. Masuk akal. Ya, jadi bukan berarti langsung selesai masalah gitu ya, gitu jadi kayak Harry Potter, enggak. Tetap dia harus memikirkan strategi-strateginya. Nah, ini saya ada satu pertanyaan gitu ya. Saya ingin melihat dari sudut Coach Adit ya. Biasanya kalau dari sudut saya, biasanya kita ngebahas di platformnya saya sendiri nih. Tapi kalau di channelnya Coach Adit, saya ingin tanya Coach, sebenarnya kenapa sih kalau orang dia menjadi sebab ya, jadi penyebab, kenapa kok bisa mendadak kayaknya kok kayak cespleng gitu. Nggak bisa dibilang cespleng 100% sih ya, tapi paling nggak kebuka lah pikirannya. Apa sih penyebabnya Coach? Ya, ketika dia sudah dalam posisi cause. Ya, sebagai sebab, ya. Dia mengambil alih ya
Jadi di situ emosi-emosinya positif. Kalau dalam konsep di Coach Arif, kalau emosi positif akan menarik apa yang positif juga kan. Betul. Gitu. Kalau dalam saya, dalam artian nih, kalau saya sih common sense saja. Kalau orang pikirannya positif, cerah gitu kan pikirannya, pastinya dia akan banyak menemukan ide-ide. Ya kan? Jadi karena dia cerah, dia akan menemukan banyak ide. Masuk akal? Ketimbang udah mendung duluan nih pikiran. Pikirannya mendung, gimana dia mau ini ya? Mau ide-ide dia ketutup mendung semua. Oke, ya mudah-mudahan nggak hujan sih kan itu. Apalagi hujan. Apalagi hujan. Oke, terus kan? Gitu. Jadi dari situlah baru muncul ide-ide gitu ya. Bahkan ide-ide dari luar pun, dari media, dari teman, semua tuh bisa dia dapat serap gitu ya. Kalau masih mendung-mendung pikirannya kan tuh akan mental-mental semua ide. Menarik ya. Jadi kayak kepikirannya kebuka gitu ya. Jadi, pintu peluangnya terbuka. Pintu peluangnya terbuka. Sebenarnya dari kemarin bukan pintu peluangnya nggak terbuka, cuman menjadi tertutup karena mendung. Terhalangi. Karena mataharinya nggak muncul di balik mendung itu ya. Iya betul. Kan jadi gelap gitu kali. Gelap juga masuk akal. Nah ini coach, tadi kan coach bilang mengatakan bahwa mindsetnya dulu nih. Mindsetnya adalah cerah, positif, gitu ya. Terang gitu ya. Nah, tapi pertanyaan menarik adalah setelah itu kan kalau saya bilang tadi ada satu cara lagi adalah memakai strategi, betul ya? Betul. Jadi strategi juga harus tepat ya, harus dipikirkan juga gitu, bukan hanya semerta-merta pikiran cerah langsung semua bisnis datang gitu kan. Strateginya begitu, jadi harus dilihat dulu nih. Strategi dalam meningkatkan penjualan gitu kan. Penjualan itu didapat dari mana sih? Kan dari closing penjualan gitu. Betul juga. Closing penjualan ya. Jadi yang pertama penjualan dulu didapat dari closing penjualan. Oke. Jadi jangan dipikirin penjualannya dulu nih gitu. Penjualan itu kan dampak ya. Iya betul. Kalau di istilah matematika tuh 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, penjualan tuh 5-nya. Kalau dipikir 5 yang datang dari mana, pusing nih. Iya. Tapi harus dipikirin gimana dapat 2-nya, dapat 3-nya gitu kan. Nah, itu dia yang harus dipikirkan. Jadi closing penjualannya atau closing ratio atau persentase rasionya nih. Harus dipikirkan. Maksudnya closing ratio apa sih gitu ya? Ya ibaratnya gini deh. Contoh dari 100 orang yang menghubungi kita, yang berhasil jadi pembeli berapa orang? Misalnya 10 orang, berarti closingnya berapa? 10%. Gitu. Nah, tapi closing orang yang mau yang menghubungi kita itu sendiri kan juga nggak datang dari langit ya? Enggak. Harus diusahakan juga. Ya kan? Itu namanya closing apa tuh? Closing prospek lah istilahnya. Prospek ya, betul. Ya kan? Berapa persentase yang kita mampu kita prospek gitu kan? Artinya dari sekian banyak market yang ada nih ya, kalau misalnya ada 1000 nih di satu market, ternyata hanya 100 yang tertarik. 100 yang tertarik untuk ke kita. Buktinya tertarik apa? Bisa jadi dia kalau telepon, dia datang, tanya, lihat website segala macam itu udah mulai. Tapi yang lebih aktifnya lagi dia nelfon, tanya-tanya gitu ya. Misalnya cuma 100, berarti 10% juga ya. Iya betul juga. Jadi closing kita harus pikirkan bagaimana dari market, dari prospek data, dari database menjadi tertarik dulu. Dari tertarik baru closing penjualan. Wah, ini 3 tahap. Satu pertama itu 3 aja itu berbicara strategi yang beda lagi tuh coach ya. Masing-masing tahap ada strateginya. Menarik. Nah, terus boleh dilanjutkan coach, apakah ini adalah faktor penting khususnya untuk meningkatkan apalagi di masa ini? Iya. Apakah atau ada faktor lain lagi coach yang perlu setelah diperdalam? jadi penjual kan baru beli sekali tuh. Baru beli sekali. Belum tentu dia balik lagi ya. Belum tentu balik lagi, tergantung enak apa enggak. Nah, itu sama seperti video sebelumnya, enak apa enggak? Iya kan, kalau makanan enak nggak gitu kan. Kalau bisnis cukurnya kualitasnya bagus nggak? Gitu. Betul juga. Ya, jadi harus dilihat juga apakah terjadi repeat order. Berapa kali repeat order, tentunya berbeda-beda ya, atau jenis bisnisnya ya. Ya, betul. Ya kalau beli properti orang repeat order rumah berapa tahun sekali sih? Ya, gitu ya. betul. Kalau cukur mungkin 1,5 bulan sampai 1,5 bulan sekali. Ya, kan? paling lama 2-3 bulan lah. Kalau makanan bisa setiap hari ya. Setiap hari, atau setiap seminggu 2 kali gitu. Seminggu 2 kali, betul. Nah, repeat ordernya itu yang juga kita atur nih, kita bikin strateginya supaya orang tuh tetap mau balik ke kita. Tapi menarik ya coach. Ini iseng aja sih coach.
Ini kalau kita bicara mengenai tukang bakwan yang suka datang di tempat kita, Bu, ya. Tukang bakso Malang gitu ya. Itu belum tentu bakso Malangnya enak sebenarnya kan. Betul. Tapi bisa jadi dia masuk pada saat di jam dimana kita lagi lapar ya. Nah, itu dia penting tuh. itu kan berarti kan artinya bukan karena produk yang bagus, belum tentu kan. Betul. Nah, itu apa aja ya berarti ya? Iya, wah kalau kita umpamakan bakso bakwan ya yang tadi baru saya makan, Iya, iya. kenapa saya panggil dia gitu kan? Terlepas daripada dia cuma saat dia sendiri yang lewat Iya. gitu ya. Tapi kalau dia sendiri yang lewat pun kalau pertama ya rasa bisa dimakan. Ya bisa lah, acceptable lah, masih bisa dimakan lah. Ya. Jadi tahap pertama dalam berbisnis itu ya oke lah, kualitas pengennya yang luar biasa. Yang luar biasa, ya. Intinya konsisten dulu. Oh, ini Kualitasnya. menarik. Yang pertama adalah rasa itu konsisten. Iya. Dan yang berikutnya juga mungkin value of money yang dibayarkan. Nah, betul. Itu worth it dengan harga Iya. bakwan Malang itu ya. Konsisten. Saya beli bakso minggu ini. Bakso gitu ya, 10.000. Oh, dapat bakso 3, dapat ini 2, ini anget, panasnya pas, terus pas gitu ya. Cabenya pas sama pas. Kalau besok minggu depan datang lagi dengan harga 10.000, cuman baksonya kurang atau lebih dingin atau apa gitu ya, ada yang beda ya. Nah, itu kan nggak konsisten. Iya juga sih. Iya Itu juga. dulu aja ya. Ini aku jadi ingat nih coach. Ini cuman apa ya? Bisa dibilang guyon, tapi ini kenyataan di lapangan Iya. nih, coach. Dulu saya ada tukang bakmi coach. Enak banget menurut saya. Iya. Enak banget ya. Iya. Terus kemudian dia dulu dagang di satu tempat, terus nggak boleh dagang lagi Iya. karena diambil sama yang punya kontrakan. Biasanya kan isunya gitu ya. Udah punya bisnis, udah mulai laku, diambil sama yang punya kontrakan, dia buka sendiri di kadang-kadang gitu kan ya. Iya. Nah, pertanyaan menarik adalah akhirnya dia buka di rumah. Dan saya dulu bisa dikatakan mungkin seminggu sekali saya akan makan. Oke. Tapi ketika saya mencoba, dia nawarin lagi dan saya mencoba beberapa waktu yang lalu, rasanya udah nggak sama. Nah, Dan itu udah membuat saya udah tidak mau beli sih. Nah, itu yang menunjukkan bahwa value of money-nya menjadi matters banget ya. matters banget gitu. Jadi value of money dipengaruhi oleh konsistensi juga, konsistensi dari rasa kalau dalam makanan ya, gitu, atau quantity atau apapun yang penting lah dari produk tersebut, karakteristik produk tersebut yang penting apa, konsistensinya dijaga. Ini ada satu yang menarik sih coach. Ini cuman iseng juga. Coach Adit pernah dengar bakso Solo Samrat Solo? Pernah dengar sih? Pernah dengar? Pernah makan? Belum pernah ya? Belum. Pasti belum pernah ya. Coach itu katanya bakso Samrat Solo. Wah, ini kayaknya kesannya disponsori ya. Bakso Samrat Solo katanya itu enak banget coach. Katanya enak banget. Walaupun saya nadanya nggak menunjukkan enaknya gitu ya. Jadi nada enak banget katanya gitu loh. Terus katanya ini bakso bahkan banyak banget yang pada doyan, pada beli gitu ya. Satu ketika saya penasaran coach, karena saya nonton di TikTok katanya enak banget gitu. Saya beli. Harganya coach itu sampai sesak napas coach ya. Bukan saya mengenai itu karena balik lagi uang yang saya bayarkan. Mungkin buat orang lain enak ya. Memang kuahnya itu keruh. Model keruh itu berarti bukan bening. Jadi memang dia pakai kaldu banget lah gitu lah. Terus saya beli, tau coach, satu mangkoknya paling murah 45.000. Wow. Baksonya itu kayaknya nggak lebih dari 10 sih. Terus yang salah satu yang katanya terkenal 76.000. Itu udah kayak stick ya. Ya, saya karena penasaran saya beli gitu loh, saya beli. Ya buat saya sih ya tidak membuat saya untuk beli lagi sih. Maksud saya masih banyak menemukan bakso yang harganya lebih murah, lebih banyak, lebih gede, dan lebih enak. Artinya dari situ aja udah ketahuan karakteristik yang penting buat Coach Arif adalah dari bakso itu kuantitinya juga ya. Kuantiti penting, baksonya enak penting. Enak yang baksonya. Betul. Gitu ya. Nah makanya kalau mama ditanya gitu, kenapa si bakso Samrat Solo itu tetap laku? Berarti saya bukan target market kan coach? Bisa jadi. Atau lihat juga dari sekian yang laku itu disebut laku tuh apa yang datang tuh orang baru semua. Oh iya. Atau repeat order. Ini bagus nih, ini bagus. Tapi cabangnya banyak coach. Iya, cabang banyak. Ada artinya apa nih coach? Coach mau giring kemana nih? So what gitu, cabangnya banyak, apakah itu terjadi repeat order atau berapa proporsi yang repeat order dengan yang baru gitu. Itu juga ya. Ya kan, happening doang kah gitu istilahnya ya. Ada kan banyak yang makanan-makanan yang happening apa Yap. gitu.
paling 3 bulan, paling banyak 6 bulan udah kelelep sendiri gitu. Iya, saya pernah makan satu burger sih coach. Burger Lawless burger. Pernah makan Lawless? Itu harga yang kurang lebih sama dengan bakso samrat. Menurut saya sih lebih worth it ya kalau buat saya. Nggak tahu ya, mungkin Burger lagi ya. Bukan masalah burgernya sih coach, tapi memang worth it dan kenyang. Kenyang. Ya, mungkin karena salah satu faktor saya bukan sekedar ini ya, tapi kenyangnya itu kali ya. Bisa jadi coach ya. Iya. Ya di samrat saya nggak kenyang sih. Nah, kalau kita bicara dari sisi buat bakso samrat ya, kalau saya boleh kasih saran bakso samrat gitu ya, yang mereka kalau bisa mengadakan survei itu, yang rata-rata yang datang itu tuh orangnya kayak apa sih, gitu ya, dari sisi usia, jenis kelamin, pendapatan, atau mungkin yang bikin mereka suka dari bakso tersebut apa sih? Gitu. Dan itu yang diutilisasi. Dan itu yang untuk di empower lagi. Ini bukan kita menggoda bakso samrat, tapi bagaimana kita bantuin bakso samrat tadi melakukan survei, ngasih ide apa yang membuat orang suka dari itu, dan itu yang dipromosikan gitu. Ya, yang dipakai sebagai ya itu ya untuk memperbesar lagi. Gitu. This is good idea, coach. This is good idea. Karena saya rasa tuh udah terbentuk kok marketnya. Iya pasti, karena cabangnya banyak sih coach. Sampai di seluruh Jakarta ada coach. Dan ya cuman mungkin bukan this is not my taste ya, kayaknya bukan this is my choice gitu. Jadi kayak agak beda. Nah tadi mana lagi coach. Jadi kalau mama kita balik lagi nih coach. Nah ini waktunya udah padat nih, udah mepet nih. Kalau kita harus memilih dari semua faktor tadi, mana yang harus diperbaiki duluan? Nah ini selalu pertanyaan saya, selalu tanya mana yang harus diperbaiki duluan? Ya kan berarti kan kita harus ngumpulin data dulu dong coach. Ya betul. Kan? Yang berapa sih? Oke lah. Sekarang kita bicara dari market. Ya yang paling gampang datanya yang paling bisa diambil yang mana sih? Orang yang mungkin dari yang persentase mungkin bisa. Dari yang telepon, yang menghubungi. Oh, yang menghubungi bisa. Yang menghubungi bisa. Sama yang closing. Yang closing bisa. Ya, itu kan data yang paling mudah ya. Iya betul juga. Ya kan, kalau data market kan kita perlu ini nih, gimana taunya? Gitu prospeknya bisa sih, cuman tidak bisa menjadi jaminan. Nah, betul. Ya misalkan dia total database kalau misalnya pakai Facebook Ads gitu ya, atau Instagram Ads, kita bisa tahu sih jumlah total populasi berapa. Betul. Tetapi yang kontak kita apakah berapa, ya tergantung dari berapa orang yang telepon kita sih, betul. Atau yang kontak kita ya. Nah, kalau misalnya cold call gitu, mereka kan biasanya punya daftar-daftar. Itu lebih gampang kelihatan ukuran. Oke, berarti jumlah list di database itulah adalah jumlah suspek kita ya, suspek sebelum menjadi prospek. Yang ketika ditelepon, mereka akhirnya ada yang langsung tutup, ada ini berarti udah enggak tuh. Tapi kalau begitu tertarik, ya mau ketemu, meeting atau nanya-nanya lah minimal gitu kan. Nah itu adalah prospek gitu kan. Nah artinya dari situ bisa kehitung gitu ya. Nah dari situ bisa ketahuan tuh, oh berarti yang mana nih yang perlu diimprove bagian yang kurang-kurangnya. Misalnya persentase yang dari persentase closing prospeknya atau closing sellingnya. Gitu. Kalau persentase prospeknya yang perlu diperbaiki, maka strategi apa yang akan dilakukan coach? Persentase prospek yang harus diperbaiki. Berarti strategi memarketingkannya yang harus diperbaiki. Seperti? Ya mendatangkan prospek itu ya. Apa misalnya kalau dia menggunakan sosial media ya mungkin apa nih yang dari sosial media itu harus diimprove. Masuk akal. Gitu. Masuk akal. Terus kalau yang di satu bagian lagi adalah berarti teknik closing, berarti belajar selling. Ya kan? Itu berarti belajarnya ke channel saya pastinya kan gitu. Oke. Jadi dari gambaran ini sih paling nggak menurut saya cukup menarik. Paling nggak kita bisa belajar sesuatu ya. Ya gini sih. Kita bisnis itu ya memang sih ada feelingnya juga, tapi juga ada sifatnya tuh kayak scientificnya lah ya, gitu kan, hitungan itu gitu loh. Apa sih yang bisa kita kontrol ya tadi? Kita kan berarti apa yang bisa kontrol gitu kan. Kalau sekedar pasrah aja ya finish gitu kan. Tapi yang bisa kita kontrol ya tadi bagaimana kita bisa membuka data, bagaimana kita menganalisanya dan seterusnya. Tapi itu semua baru bisa berjalan kalau mindsetnya positif kan. Setuju juga. Capek juga coach. Gila ngubuk-ngubuk data mabok. Belum tentu langsung berhasil. Bisa jadi nanti ternyata kok nggak ini ya kan jadi down. Nah itu sendiri kan harus didukung oleh mindset yang kuat. Betul. Saya setuju banget.
Oke, Coach, kayaknya topiknya udah cukup nih, walaupun kayaknya masih seru nih kita banyak Iya, ngobrol nih, nih Coach. kayaknya Ini kayaknya banyak ide nggak apa-apa, tapi abis itu nanti kita kupas di sesi berikutnya, Coach ya. Siap. Oke, so teman-teman semoga ilmunya dapat bermanfaat buat Anda yang mau mengikuti pelatihannya Coach Adit ya. Anda bisa masuk di corporaconsulting.com. Ya, corporaconsulting.com. Di sana ada kelas sertifikasi coaching dan juga kebetulan Coach Adit punya kelas yang namanya kelas business coaching. Ya, nanti Anda bisa belajar banyak khususnya bagaimana cara memperbaiki bisnis Anda. So, saya Coach Antoni Sarif dan Aditya Wijaya mengucapkan terima kasih, sukses buat dan sampai jumpa. Bye bye.